Hadir, Pak. Oke, kenapa tadi terlambat? Terlambat tadi ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang saya akan membahas beberapa aplikasi dari perhitungan untuk desain suatu biogas atau digester biogas atau anaerobik digester. Jadi di sini di kasus yang pertama, ini suatu industri tapioka, dia memproduksi limbah cair dengan karakteristiknya laju alirannya 100 meter kubik per hari, COD-nya itu 20.000 mg per liter, kemudian nitrogennya 400 mg per liter. Kemudian yang akan coba kita hitung adalah berapa kuantitas metan yang dapat diproduksi ketika nanti tipe digester yang digunakannya adalah dispersed growth digester. Kemudian beberapa data-data awal yang dibutuhkan, yang pertama nilai retensinya, jadi di sini nilai retensinya itu 10 hari, kemudian waste stabilization efficiency atau efisiensi stabilisasi dari si limbah tadi itu 65%, kemudian nilai Y dan KD-nya 0,05 dan 0,02 per hari. Kemudian dari persamaan 7, nanti bisa kalian lihat setelah ini, kita bisa menghitung nilai produksi metannya, sehingga nanti akan didapatkan produksi metan dari aktivitas pengolahan atau aktivitas digester tadi adalah sebesar 423,1 meter kubik per hari. Di mana untuk digester, volume digester yang dibutuhkan dengan jumlah red limbah organiknya itu 100 meter kubik per hari dikalikan dengan 10 hari tadi masa retensinya tadi, maka akan dibutuhkan digester dengan volume 1000 meter kubik. Sehingga nantinya desain konvensional yang membutuhkan 2 digester, maka nanti akan dibagi menjadi 2 digester berukuran atau yang memiliki volumenya 500 meter kubik. Kemudian, contoh kasus yang kedua, ada keluarga dengan 5 anggota keluarga, dia membutuhkan 10 meter kubik metan yang nantinya akan digunakan setiap harinya. Kita akan coba tentukan berapa ukuran digester biogas yang dibutuhkan dan prosedur operasional lain yang dibutuhkan untuk memaksimalkan produksi gasnya. Bahan mentah yang tersedia, di sini kotoran ini bisa dalam bentuk dari kotoran manusia ataupun kotoran lain. Kemudian yang berikutnya ada jerami. Karakteristik dari bahan mentah tadi, dari 2 bahan mentah yang tadi tersedia, itu dilihat dari organik karbonnya, kemudian nitrogennya, volatil solidnya, padatan volatil, dan kelembabannya seperti apa. Dari sini, kemudian kita buat dulu asumsinya kalau penambahan masing-masing berat kering, baik itu kotoran ataupun jerami tadi, untuk ditambahkan ke suatu digester itu akan sama dengan M1 dan M2. Jadi asumsinya M1 ditambah dengan M2 dalam satuan massa per hari, itu yang nantinya kita gunakan sebagai mixer bagi limbah organik yang nantinya diolah di dalam digester. Kemudian berdasarkan literatur yang ada, kondisi optimal dari rasio C per N itu 25/1. Jadi dari situ kita asumsikan berapa nilai karbon, baik itu dari kotoran dan jerami, dan berapa konsentrasi nitrogen, baik dari kotoran dan jerami tadi, kita hitung sehingga nanti akan kita dapatkan berapa rasio M2 per M1, berapa rasio
berat dari si jerami tadi per berat kotoran tadi. Kemudian kita dapat rasionya. Selanjutnya, laju produksi metan ini berdasarkan literatur yang sudah ada. Kalau laju produksi metan itu akan sama dengan 0,3 meter kubik per kilogram. Kemudian untuk menghitung berapa yang dibutuhkan per harinya, maka nanti akan dikonversi bisa menggunakan dua cara. Yang pertama di sini laju produksi metan tadi kan 0,3, kemudian menggunakan 10 itu dari jumlah waktu retensinya. Waktu retensinya berapa hari? Jadi 10 hari dikalikan dengan 0,3 dibagi dengan 0,3. Cara lainnya dengan menjumlahkan berapa untuk masing-masing TVS-nya tadi dari karakteristik awal, volatil solidnya berbeda. Yang satu untuk kotoran 0,86, untuk jeraminya 0,77. Dari situ kita akan dapatkan berapa secara totalnya, yaitu 33,33 kg. Kemudian dari persamaan 71 dan 72, kita akan bisa mendapatkan hasil atau nilai dari M1 dan M2. Dari situ didapatkan kalau M1-nya itu 10,16 kg per hari, M2-nya 32 kg per hari. Sehingga nanti dapat berat basah kotoran yang dibutuhkan itu dari 10,16 dibagi dengan 0,18. Sehingga nanti didapatkan berat basah baik untuk kotoran dan untuk jeraminya. Jadi di sini kotorannya lebih banyak 56,44, sedangkan jeraminya 37,22. Kemudian kita menghitung berapa nanti volume digester yang dibutuhkan. Secara normalnya, volatile solid loading itu 1 sampai dengan 4 kg. Tapi kita di sini menggunakan 2 kg. 2 kg volatile solid per meter kubik per hari. Sehingga nanti volume digester yang dibutuhkan dari angka dari VS tadi 33,33, kemudian dibagi dengan 2 karena ada 2 digester tadi. Sehingga volume digester yang nantinya akan kita gunakan adalah 17 meter kubik. Kemudian dengan menggunakan atau dengan menentukan berapa hydraulic retention time-nya, ini kita asumsikan dengan secara normalnya hydraulic retention time itu sekitar 10 sampai dengan 60 hari, tapi kita ambil nilai tengahnya, rata-ratanya di 30 hari. Maka dari situ kita akan dapatkan volume limbah yang nantinya bisa ditambahkan per harinya atau yang perlu ditambahkan per harinya. Dengan cara membagi berapa volume digester per hari dibagi dengan total harinya. Hari hydraulic retention time-nya tadi. Sehingga didapatkan per harinya adalah 570 liter atau 0,57 meter kubik. Kemudian kita harus menghitung berapa bulk density untuk kotoran dan jerami tadi, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai untuk volume limbah mentahnya yang nantinya bisa ditambahkan ke dalam si digester tadi. Jadi biasanya di digester rumahan, biasanya kita menambahkan M4 ataupun kita menambahkan kotoran sapi misalnya untuk mempercepat proses digesternya atau dekomposisinya. Dari sini nantinya juga kita bisa mendapatkan berapa jumlah air yang nantinya ditambahkan per harinya. Karena pada proses AD di sini atau anaerobic digestion, kita akan membutuhkan si senyawa organik tadi dalam kondisi yang basah. Jadi harus ada ketersediaan air pada konsentrasi tertentu. Itu kira-kira terkait dua perhitungannya. Kira-kira ada yang perlu diulangkah? Atau cukup jelas? Nanti secara detailnya akan saya bagikan materi presentasinya. Apakah ada? Oke, kita lanjut saja kalau begitu. Berikutnya masuk ke proses hidrotermal karbonisasi. Ada yang tahu apa itu hidrotermal carbonization atau HTC? Atau ada yang tahu hidrotermal?
Hidrotermal. Jadi hidrotermal di sini suatu teknik Panas bumi. konversi menggunakan suhu atau temperatur atau teknik konversi termal, di mana yang kita konversi adalah suatu biomasa nantinya. Jadi biomasa kita konversi sehingga menjadi suatu produk bioenergi tinggi yang efisien. Biasanya disebut dengan biochar ataupun hidrochar. Kemudian teknik ini juga bisa disebut juga ada dengan pirolisis juga, karena sama-sama menggunakan thermal nantinya, dan dia yang diprosesnya dalam bentuk karbon. Secara definisinya, hydrothermal carbonization itu suatu proses termokimia yang mengkonversi bahan baku organik menjadi suatu produk karbon atau disebut dengan hidrochar, yang nantinya membutuhkan ketersediaan air, jadi harus tetap tersedia air di dalam digestalnya tadi, di dalam alatnya tadi pada suhu 180 sampai 350 derajat dengan tekanan tinggi 2 sampai 10 MPa, meter pascal, megapascal. Kemudian produk utamanya dari hydrothermal carbonization itu yang pertama dalam bentuk padatan karbonnya atau hidrochar, kemudian bisa juga dalam bentuk liquid berupa bio-oil yang nantinya bercampur dengan air, dan ada juga sejumlah kecil gas yang didominasi oleh karbon dioksida. Karakteristik dari hidrochar sendiri, kandungan energinya 20 sampai dengan 30. Kemudian elemental composition-nya atau komposisi dari senyawa-senyawa seperti karbon, hidrogen itu biasanya secara dominan dalam bentuk karbon, di mana terjadi peningkatan ini untuk yang dalam bahan bakunya berupa selulosa, dia bisa meningkat dari 44,44% sehingga nanti menjadi 71,66%. Karbon ini yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar padat dalam proses pembakaran. Kemudian ada juga morfologi permukaan yang spesifik juga, yang di sini terbentuknya setelah mencapai suhu tertentu. Jadi misalnya selulosa akan membutuhkan waktu dan suhu yang lebih tinggi, di mana pada suhu 220 derajat Celcius dia mulai membentuk partikel-partikel sferik yang nantinya bisa meningkatkan proses pembakaran nantinya. Kemudian ini contoh tipe-tipe produksi hidrochar dari beragam bahan baku dan kondisi proses ATC yang berbeda. Jadi secara spesifiknya masing-masing akan memiliki karakteristik karbon, hidrogen, dan oksigen yang berbeda. Dan nantinya pun energinya berbeda, begitupun dengan kelembaban, suhu, sehingga nanti bisa menghasilkan energi konten yang berbeda untuk hidrocharnya. Contoh yang lain. Selanjutnya, apa saja kebutuhan-kebutuhan terkait lingkungan ataupun energi yang nantinya dibutuhkan dalam proses ini. Jadi yang pertama itu ketersediaan dari kelembabannya atau kelembaban dari bahan bakunya tadi. Tingkat karbonisasi atau pembentukan karbonnya itu akan semakin meningkat ketika kelembabannya pun juga semakin cukup tinggi. Kemudian operating temperaturnya
Untuk hidrolisis biasanya di suhu 100 sampai dengan 175, dehidrasi dan polimerisasinya itu lebih dari 160 derajat Celcius. Kemudian solid conversionnya 200 sampai dengan 280 derajat Celcius. Kemudian reaction time-nya tadi di awal juga sempat saya jelaskan, reaction time-nya untuk berbagai macam jenis atau tipe bahan baku akan memiliki reaction time yang berbeda karena karakteristik dari bahannya tadi yang berbeda, karakteristik fisik maupun kimia yang berbeda. Kemudian terkait tekanan, bagaimana masukan dari padatannya. Di sini ketika padatan limbahnya yang dimasukkan cukup tinggi atau misalnya di 25%, kemudian dia bisa menghasilkan hidrochar yang lebih banyak. Kemudian untuk keasamannya atau pH, asam yang tinggi dia dapat meningkatkan reaksi hidrolisis pada tahapan awal. Tapi secara umumnya pH yang cocok untuk proses HTC di sini adalah mulai dari 3 sampai dengan 7. Kemudian energi yang dibutuhkan pada proses ini akan lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan pirolisis. Jadi pirolisis kita akan membutuhkan energi panas yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana mekanisme hydrothermal carbonation? Jadi ada dua jalur utama. Jalur utama pembentukan hidrochar. Jadi yang pertama aqueous, jadi dalam bentuk liquid, yang mana nanti akan terdiri dari hidrolisis, kemudian ada proses dehidrasi, kemudian fragmentasi, dekarboksilasi, polimerasi, dan aromatisasi. Kemudian yang kedua dalam bentuk padat-padatan, biasanya dimulai dari dehidrasi, devolatisasi, intramolekuler condensation, dan dekarbosilasi. Jadi secara skematisnya bisa dilihat melalui gambar ini. Jadi ini contohnya untuk selulosa. Di selulosa tadi yang pertama ketika dalam bentuk cair nanti yang pertama melalui hidrolisis dulu. Hidrolisis nanti menjadi suatu oligomer atau glukosa menghasilkan senyawa organik, asam organik. Kemudian dehidrasi menjadi soluble product atau produk yang nantinya terlarut dalam air. Di sini juga menghasilkan asam dan fenol juga. Kemudian mengalami polimerisasi ataupun aromatisasi atau pembentukan suatu senyawa aromatik. Baru nanti di akhir terbentuk hidrocharnya. Kalau untuk yang solid, nanti apakah dia menggunakan condensation, dehydration, atau decarboxylation dia sehingga nanti menghasilkan satu char yang nantinya berakhir ke polyaromatic hidrochar. Masing-masing tahapan ya, tahapan pembentukan hidrochar tadi untuk yang STC, untuk yang NTC, hidrolisis itu selulosa nantinya akan dipecah menjadi beragam oligomer. Kayak contohnya oligosakarida dan nanti dipecah juga menjadi glukosa ataupun fruktosa. Pada dehidrasi dan fragmentasi, oligomer nanti dihidrolisis menjadi monomer-monomernya, apakah itu glukosa ataupun fruktosa. Monomer tadi akan menggenerate adanya soluble, jadi senyawa-senyawa terlarut dalam bentuk furfural biasanya. Baru nanti menghasilkan suatu asam organik, aldehid, ataupun fenol. Kemudian polimerisasi dan aromatisasi untuk induksi intermolecular dehydration atau aldol condensation. Aromatisasi itu nanti menghasilkan suatu polimer terlarut. Baru nanti particle grow itu yang nantinya pembentukan partikel hidrocharnya. Untuk skema jalur pembentukan hidrochar sendiri dari biomas, di proses ATC nanti dihasilkan dalam bentuk gas itu umumnya karbon dioksida, ada trace-nya dalam bentuk metan, monoksida ataupun hidrogen. Kemudian terbentuk juga liquid dalam bentuk gula,
furfural, asam organik atau fenol, dan yang terakhir dalam bentuk solid atau hidrochar. Dari secara kuantitasnya, yang paling banyak nanti adalah dalam bentuk hidrocharnya dia. Diteruskan dengan liquid dan gas. Kemudian diagram prosesnya sendiri dari feedstock tadi atau dari bahan baku yang dimasukkan ke HTC reaktor atau reaktor HTC, nanti akan ada produk gasnya, akan ada selari basahnya, kemudian dari selari yang basah tadi difiltrasi sehingga menghasilkan hidrochar dan liquid produknya. Dari situ nanti dievaporasi lagi air yang masih ada di dalam hidrochar tadi sehingga nanti diperoleh hidrochar kering. Aplikasi hidrochar sendiri, jadi mulai dari bahan solid fuel, energy storage, jadi ada beberapa pengembangan baterai-baterai untuk menggunakan hidrochar juga, soil amendment untuk memperkaya kesuburan tanah, kemudian absorban untuk water purification, untuk penjernihan, karena sifatnya yang bisa digunakan sebagai absorban. Kemudian sebagai katalis, CO2 sequestration, jadi untuk mengikat karbon dioksida. Kemudian ada produk baik dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk gas juga dari hidrochar ini. Kemudian ada bio oil production di sini yang secara spesifiknya menggunakan pirolisis atau hydrothermal liquefaction. Untuk membandingkannya antara bioethanol, biodiesel, dan bio oil ini yang nanti dihasilkan dari hidrotermal, komposisinya dia pasti dalam bentuk senyawa organik, energinya memang lebih rendah dibandingkan dengan bioethanol dan biodiesel. Aplikasinya cukup luas juga nantinya untuk electricity, produksi panas pada boiler, ataupun nanti di furnace. Sedangkan yang berikutnya terkait di pirolisis sendiri nanti terbagi menjadi 3 subgrup yang berbeda tergantung dari lamanya resident time-nya, lama dari proses pirolisisnya. Masing-masing menghasilkan char, bio oil, dan gas yang berbeda-beda. Jadi semakin lama waktu retention-nya, maka nanti semakin banyak juga char, bio oil, ataupun gas yang nantinya dihasilkan. Kemudian ini jalur proses flash pyrolysis dari biomasa. Dari satu biomasa nanti akan langsung dihasilkan char dan nantinya akan ada senyawa volatilnya dalam bentuk gas ataupun aerosol yang nantinya ada yang bisa terkondensasi, ada yang tidak. Yang terkondensasi di sinilah yang nantinya akan didinginkan secara cepat sehingga nanti menghasilkan minyak. Minyak inilah yang nantinya dijadikan sebagai bio oil. Kemudian ini untuk hidrothermal liquefaction, contohnya di selulosa. Selulosa di sini langsung terbagi menjadi produk cairnya yang terpisah juga menjadi minyaknya. Produk cairnya menggunakan nikel alkali sehingga nanti terbentuk gas. Dan kemudian untuk yang oilnya, untuk yang minyaknya menggunakan alkali sebagai inhibitornya sehingga nanti menghasilkan cadangan gas juga. Perbandingannya untuk pirolisis dan HTL terkait proses kondisinya, temperaturnya lebih tinggi pada pirolisis, jadi memang dia membutuhkan energi yang lebih tinggi. Kemudian tekanannya HTL yang lebih tinggi yang dibutuhkan untuk tekanannya. Kemudian resident time-nya bisa lebih cepat pada pirolisis. Keuntungannya di sini untuk yang pirolisis, bio oil-nya dia memang lebih tinggi dengan capital cost-nya yang lebih rendah, lebih rendah sehingga memang pirolisis kita membutuhkan karena energi yang dibutuhkan atau cost yang dibutuhkan untuk energinya tadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang di HTL. Sebagai penutup, ada 2 pertanyaan lagi, jadi total ada 4 pertanyaan untuk pertemuan ini. Silakan nanti bisa disalin di kertas
di selembar kertas dan kemudian kalian tulis jawabannya di bawah. Cukup jawabannya yang singkat dan padat. Kemudian kalian foto ataupun kalian pindai, simpan dalam format PDF dan nantinya diupload melalui penugasan. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin bertanya?